langsung dilihat oleh beliau. Maka beliau kelihatan dari sini. Amin. Kita mendapatkan barokah. Amin. Perlu sangat diingat semua bahwa bidzikrihim tuftahu abwabus samawatil aliyah wa tanhallu an hadratil qudsi fuyudatil ilahiyah. Bidzikrihim krono kelawan nutur para kekasih Gusti Allah, eling kepada guru yang telah menghantarkan ma'rifat, ingat kepada kiai sebagai murabbi rohi. Tuftahu akan terbuka abwabus samawatil aliyah, lapisan pintu-pintu langit. Watan halu an hadratil qudsi, kemudian akan merujuk, akan jatuh bertubi-tubi dari Allah yang Maha Suci, fuyudatil ilahiyah, anugerah yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hal adalah manaqib syekh, hal adalah mengenang tentang perjalanan hati seorang guru. Untuk itu, sekali lagi dengan kalimat tadi, kita sebagai santri dan murid seharusnya jangan pernah memperdulikan sesuatu ketika sudah dihadapkan dengan hal, ketika dihadapkan dengan urusan guru. Karena wujudus syekh wasilatun ila hadratil qudsi wa wujudut halamid intisyarul a'zami wal karami syekh. Kewajiban guru sudah selesai, menghantarkan muridnya mengenal Allah. Kita dulu dididik oleh Romo Kiai Maktum cara mengenal Allah dengan istiqomah, dengan bahasa-bahasa yang selalu diulang, karena beliau tahu kita itu tell me, pikirannya gue cepat hilang, sehingga beliau selalu kalau ada bahasa diulang terus. Ternyata sekarang kita baru tahu kata-kata yang diulang itulah yang selalu terngiang-ngiang. Bahasanya sangat khas, seperti santri ojo dilarat, seperti ada bahasa lagi kudu niat jadi sandaleng kiai, dan banyak sekali bahasa-bahasa yang selalu beliau diulang. Kita tidak akan pernah lupa dengan itu. Itu adalah pembelajaran hati. Karena hati ketika tidak dipelajari semacam itu, maka kita akan menemukan sebuah syahwatul khafiyah yang terbungkus dengan azimul adabi. Syahwat yang sama yang dibungkus dengan seperti tata krama yang mulia, ternyata isinya jelek. Untuk itu, sekali lagi, ketika dihadapkan kepada guru untuk hal yang lain, tunda saja, khususkan itu. Saya yakin kalau panjenengan selalu istiqomah, karena tinggalan yang paling mujarab beliau adalah bahasa al-istiqomah khairum min alfi karamah, subutul karamah bidawamil istiqomah saja. Jangan nggak usah harus bagaimana. Kalau dulu pernah melihat beliau begini, lakukan. Ada sanad yang sampai lakukan kepada dirinya, tahadus bil nikmah,
Dulu waktu ada Bupati Deddy Supardi itu pertama jadi, itu mama itu sempat menginginkan sepanjang jalan Pantura harus dikasih Asmaul Husna. Nyata Blended itu tengah-tengah jalan dikasih Asmaul Husna. Saya sedang menciptakan nikmat itu. Saya di rumah, kampung saya satu kampung, saya pasangin Asmaul Husna semua. Pakai listrik sendiri, bikin Asmaul Husna sendiri. Alhamdulillah teman alumni ada yang jadi tukang las Kiai Sokeh itu. Akhirnya proyeknya saya sampaikan ke Kiai Sokeh, bikinkan satu tiang berapa? 250. Kami oke, bikinkan 99 tiang. Dapat proyek dari saya 40 juta. Mantap. Saya hanya ingin mengikuti jejak beliau. Dengan nanti suatu saat ke rumah saya, sepanjang jalan satu kampung sudah saya pasangi Asmaul Husna. Bukan bagaimana, paling tidak sirah perjalanan dan guru itu pasti harus ditiru, karena guru dalam pengertian sang seketa adalah digugu dan ditiru. Kalau kita hanya membanggakan guru dengan kata-kata saja, buat apa? Saya terkesan dengan omongannya Anies Baswedan. Bukan saatnya saya jawab dengan kata-kata, tapi saya jawab dengan kerja nyata. Ayo sekarang alumni, apa yang pernah kalian dengar dari Mama Maktum, lakukan itu. Kalau sampai hanya mendengar bahasa al-istiqomah khairun min alfi, kalau mah ya istiqomah saja wis, yang dilaksanakan organisasi mana-mana. Ya. Jadi dikatakan oleh Ustaz Ahung, sayangnya yang istiqomah hanya Indramayu saja, itu saja cuma 25, tapi tidak masalah. Jadi ketika nanti seorang murid akan dibukakan pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasilahnya adalah bidzikrihim, dengan mengingat jasa-jasa gurunya, dengan mengingat apa yang sudah disampaikan oleh gurunya. Sampai saat ini saya dulu puasa Dalailul Khairat, ijazah di Kudus sama Kiai Bashir. Saya ditanyai sama Mama, Asmi, kamu ijazah dalailnya di mana? Di Kudus, Ma. Ya wis, kali dipuasani. Alhamdulillah kian puasa. Sampai waktu itu saya puasa itu bisa menarik yang lain. Sampai saya ada kumpulan di MHS itu dari berbagai macam pondok salafi dan lain-lain, sampai nyewa bis ke Mbak Basir dalam rangka ijazah dalail. Karena waktu itu memang sudah ada pengajian dalail di Mama Serozi, tapi tidak ada puasanya, cuma cukup dibaca saja. Yang lain-lain pada waktu kami kalau mau ijazah sama puasa mana ini di sana Kudus. Saya itu semenjak dapat ijazah dari Kudus di pondok puasa, Allah memberikan kekuatan yang luar biasa. Pagi biasa ngepel, cuci piring, ya biasalah. Pemeriksaan di dalam yang pasti madang lah, kayak gue semangat, itu yang pasti. Waktu puasa rampung, saya izin sama Mama Maktum, Mama, kulo puasanya pun rampung, alhamdulillah 7 tahun. Saya bermaksud mau mengundang Mama untuk bisa hadir di panjangannya di Pemalang. Ya Asmi, aku teka. Saya datang. Begitu saya mau pulang, izin pulang, saya dikasih duit sama Mama ini, Masya Allah. Kasih duit waktu itu 400.000. Mama ngasih duit 400.000.
Ya semua. Kata aku saya, gua tuh kudus untuk beli kambing, disyukuri kamu itu bisa sampai bisa hatam puasa ndalain. Ke duit, gua tuh kudus. Saya dikasih 400.000 sama mama. Akhirnya begitu sampai ke rumah, ya saya belikan kambing. Kambingnya waktu itu harganya 250.000. Kalau nggak salah itu sekitar tahun 2001. 250.000 kambing itu. Mungkin sekarang 2 juta lah, atau 2,5 juta. Setelah dikasih kambing, malamnya itu mau ada acara mama, hujan besar dari asar sampai maghrib. Saya tunggu barangkali nanti Isa bisa hujan ini bisa reda. Hujan sebesar-besarnya di dalam kamar, ya Allah, berarti saya mendatangkan guru saya. Tidak hanya mendatangkan, sampai dimodali. Ini kalau hujan terus nanti guru saya datang, nggak ada orang, Mama Maktum sama siapa doanya? Nggak ada orang, itu hujannya besar. Mungkin kalau bisa dikatakan puting beliung hujan besar. Sampai datang waktu Isya, masih hujan. Mama datang, mobil, saya jemput pakai payung. Mama bilang, kita wis bayang asli kondisi trine disit. Engkau sabar, wonge harus akeh, tapi sing teka akeh bisa. Saya masuk ke kamar lagi. Ya Allah, saya jangan dipermalukan. Masa guru saya datang nggak ada orang, satu pun nggak ada orang. Hujan besar. Saya keluar dari kamar lagi. Mama sedang minum teh karena mungkin sakit. Waktu itu dengan perasaan yang kalut karena tidak ada orang, saya keluar rumah. Ada lampu mobil dengan hujan yang lebat sekali. Setelah lampu mobil itu mendekat ke rumah, jendelanya dibuka. Payung, kamu payung. Saya ambil payung. Ternyata di belakangnya ada mobil lagi. Sampai berapa? Sampai 7 mobil. Satu mobil berdesak-desakan 10 orang. Saya sampai sama anak-anak yang ikut ngaji waktu itu, karena waktu khataman sudah banyak ada anak yang ngaji di rumah. Sampai pinjem payung sama tetangga. Ternyata dari Pekalongan, diantaranya Pak Haji Musa, bapaknya si siapa? Gian, itu Pak Haji Musa. 8 mobil kali 10 orang, berapa? 80. Saking Pekalongan ngertos Mama Maktum mau ke Pemalang daripada jauh-jauh ke Cirebon, suka di Pemalang saja. Ini pada datang. Saya alhamdulillah orang sini nggak pada datang, dari Pekalongan datang. Ternyata Masya Allah, bersyukurnya luar biasa. Sudah mau dimulai, hujan langsung nggak ada satu tetes pun yang menetes dari langit. Penduduk sekitar pada datang semua. Padahal saya undangan cuma berapa? Cuma 100. Penduduk yang dekat-dekat mendengar Mama mulai Habibin Nabil Mustafa dengan suara yang khas, penduduk sekitar pada datang. Waktu itu berkatnya cuma 100. Saya sedia makan, piringnya juga cuma 100. Ya Allah Gusti. Ini ketika tamu pulang, dibawa berkat orang Pekalongan oleh tetangga sekitar, kurang 5 berkatnya. Saya di situ menangis, ya Allah Gusti, untung Engkau berikan hujan
kalau nggak diberikan hujan, pekalongan datang, tetangga sekitar datang, orang bisa madang, orang berkat. Jadi itu namanya hikmah sebuah guru bilang nanti yang datang banyak. Iya. Yang datang pekalongan saja, yang nggak diundang saja bisa sampai berkatnya kurang. Apalagi kalau nggak hujan, bagaimana saya akan lebih dipermalukan oleh Allah. Jadi tuh masing mau ya Allah jadi sini misalkan pulau gelap ya Allah Gusti. Doanya jandungan kayak gue beda diwali ya. Sampai sekarang kebiasaan Mama Maktum yang ngasih duit saya untuk membeli kambing, saya sampai sekarang Pak Bunten, ketika ada anak Khatam Alfiyah Ibnu Malik di pondok kami, selalu saya kasih kambing karena saya punya nasab dari guru mulia Hadratus Syekh Kiai Maktum Hanan. Itu ada Kang Irfan, ada Kang Soheh. 1 tahun yang Khatam Alfiyah bisa sampai 20 orang. Kalau kambingnya sekarang 2 juta kali 20, 40 juta. Tapi saya tidak akan merasa gentar karena yang saya lakukan adalah apa yang dilakukan oleh guru kami yang mulia. Pesan kepada kita semua, mudah-mudahan kita diberikan rezekinya oleh Allah. Kalau sudah bicara tentang guru, berikan yang terbaik untuk guru. Saya yakin seyakin-yakinnya, jangan mang-mang ajaraku tuftahu abwabus samawatul aliyah wa tanhalu an hadratil kursi fuyudatil ilahiyah. Yang kalian nanti berikan akan membawa yang jauh menjadi dekat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin alumni tahun sekarang nanti segini, tahun depan bisa lebih banyak untuk menjadikan guru kita tersenyum. Tadi dengan mauidhahnya Kiai Subhan Makmun sangat luar biasa. Tuba liman mata la yamutu hasanatuhu. Bahagia sekali orang yang sudah meninggal tapi kebaikannya tidak akan pernah meninggal. Saya yakin kalau beliau Hadratus Syekh Kiai Maktum tidak memperjuangkan tol yang mau menabrak mungkin Pondok Babakan rusak dan sak. Makbaro sudah tidak ada yang menziarahi karena sudah terbelah oleh tol. Bagaimana suaranya klakson, bagaimana suaranya mesin, bagaimana suaranya pecah ban di ini kebaikan dari guru kita mulia. Masa kita punya guru yang mulia semacam itu tidak bangga dan tidak bahagia? Untuk itu tahun depan kita tidak usah pernah berpikir, berikan yang terbaik untuk guru kita semampunya kalian semua. Insya Allah buktikan yang kalian sekarang datang ke sini mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan, mohon maaf, finansialnya, yakin akan dibalas berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan barokah guru. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.